Dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi COVID-19. Pasien tersebut merupakan ibu dan anak yang tertular virus COVID karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Pengumuman kasus pertama COVID-19 itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menghentikan penyebaran virus COVID di Indonesia. Sejak kasus pertama yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 1.155 kasus virus corona dengan 102 kematian dan 59 pasien sembuh. Sejumlah kasus yang semakin hari semakin bertambah membuat pemerintah memutuskan suatu kebijakan, yaitu lockdown. Kebijakan ini berdampak pada beberapa lapisan masyarakat, terutama pada segi pendapatannya. Memburuknya dampak yang disebabkan oleh pandemi ini disertai dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengeluh akan susahnya mencari pendapatan di masa pandemi. Hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan upaya lain untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengadakan bantuan sosial atau bansos. Sepanjang tahun 2020, Kementerian Sosial telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial untuk masyarakat. 3 bantuan sosial yang telah disalurkan diantaranya adalah Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Bantuan Sosial Non-Tunai untuk peserta Program Sembako atau BPNT Non-PKH, dan Bantuan Sosial Beras atau BSB. Sayangnya, ditemukan penyimpangan dalam penyaluran bansos tersebut. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta masyarakat tak ragu melaporkan jika menemukan adanya dugaan penyimpangan tersebut. Penyimpangan tersebut diantaranya: Pertama, terjadi pemotongan dana bantuan sosial. Menteri Sosial Tri Risma Harani sempat terkejut ketika menemui seorang penerima bantuan non-tunai atau BPNT, Mariani, yang menyebutkan harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp200.000 per bulan di kota Tangerang, Banten. Selain itu, Mensos Tri Risma Harini juga menemukan penyimpangan bantuan sosial tunai atau BST di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang dilakukan oleh oknum setempat. Oknum penyalur BST setempat diduga menilap uang BST warga untuk jangka waktu 1 bulan. BST yang seharusnya diterima penerima bantuan selama 3 bulan hanya sampai ke tangan penerima bantuan untuk jangka waktu 2 bulan saja. Sementara itu, atas temuan Mensos tersebut, Polres Tuban berencana memanggil Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak P3A Kabupaten Tuban, Eko Julianto, untuk dimintai keterangan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Bahrudin, mengatakan telah melakukan penyidikan dan menetapkan 2 tersangka penyalahgunaan kasus dugaan pungutan liar dan penyimpangan dana bantuan sosial, di mana kedua pelaku adalah pendamping program Keluarga Harapan atau biasa disingkat PKH di 4 desa di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri Sosial Tri Risma Harini mengatakan tak mengetahui detail soal data ganda keluarga penerima manfaat atau KPM dalam pembagian bantuan sosial di DKI Jakarta. Masalah data ganda itu sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial DKI, Premi Lasari. Saya tidak tahu persis surat yang dimaksud dari Jakarta, kata Risma. Dikutip dari konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube Kemensos RI Rabu 4 Agustus 2021. Risma merujuk kepada pernyataan Premi yang mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengirim surat ihwal data ganda tersebut kepada Kementerian Sosial. Menurut Risma, Kemensos memang menerima permintaan penyaluran bansos tunai melalui bank. Namun, kata dia, Bank DKI dan sejumlah bank lainnya tak menyanggupi. Alasannya, diperlukan waktu sekitar 1,5 bulan untuk membuat rekening penerima bansos. Penyidik Senior KPK
Novel Baswedan menduga kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 ini bisa mencapai sebesar 100 triliun rupiah atau bahkan lebih. Namun, Novel Baswedan belum bisa memastikan lebih lanjut lantaran kasus ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Tak menutup kemungkinan, kasus ini menjadi salah satu korupsi terbesar di Indonesia. Menelisik lebih jauh, Bansos COVID memang ditujukan untuk membantu masyarakat, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Kasus penyalahgunaan dana Bansos tentu bukan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN. Tindakan penyelewengan nilai-nilai dasar ASN diantaranya, pada nilai dasar akuntabilitas, terdapat penyelewengan berupa banyak pegawai negeri sipil yang tidak menjalankan tugas penyaluran dana Bansos dengan baik. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai nasionalisme pada kasus ini adalah adanya penyelewengan dana bansos untuk kepentingan pribadi. Tentu hal ini tidak sesuai dengan jiwa nasionalisme seorang ASN. Yang ketiga, etika publik. Sebagai pelayan publik, aparatur sipil negara sudah seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Tetapi, dalam kasus ini, justru aparatur sipil negaralah yang menjadi contoh buruk. Pada sisi komitmen mutu, adanya pengadaan bantuan sosial dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dengan kualitas yang buruk, hal ini tentu saja tidak mencerminkan ASN yang menjaga komitmen mutu. Pelanggaran yang dilakukan terhadap nilai dasar anti korupsi dapat dilihat dari berkurangnya dana bantuan sosial, baik secara nominal maupun kualitas. Hal tersebut menjadi indikasi adanya perilaku kecurangan yang telah dilakukan oleh seorang ASN. Sebagai aparatur sipil negara, sudah seharusnya kita memberikan contoh yang baik untuk masyarakat dan menjadi ASN yang beraneka, berakuntabilitas, memiliki rasa nasionalisme, beretika publik, menjaga komitmen mutu, dan anti korupsi. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, kami dari kelompok 2, subkelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.